Saya telah dijadikan tersangka dan akhirnya mantan narapidana pada kasus korupsi yang tidak pernah saya lakukan. Bagi saya ini adalah takdir berupa ujian dari Tuhan dan saya sudah ikhlas menjalaninya. Semoga menemukan hikmah besar dalam kehidupan saya yang semoga kelak lebih baik. Amin. Saya sampaikan, jika berpedoman kepada seluruh aturan, baik itu undang-undang terkait korupsi, ataupun aturan apapun yang berlaku, dan berdasarkan seluruh atau bukti apapun yang ada di dalam seluruh dokumen proses hukum. Kemudian, berpedoman kepada ajaran agama Islam yang saya anut, atau berdasarkan ajaran agama apapun, maka berdasarkan hukum yang dibuat manusia dan agama yang diajarkan Tuhan, seharusnya saya tidak mungkin jadi terdakwa dan terpidana kasus korupsi. Ini adalah perbuatan kalian yang sangat zalim. Kepada kalian semua yang dengan sengaja atau tidak telah mengorbankan diri saya sehingga menjadi tersangka dan terpidana pada kasus korupsi, terlebih itu kalian lakukan demi uang atau sekedar membela nama baik kalian yang seharusnya bersalah dan bertanggung jawab, maka kalian seluruhnya yang beragama yakin akan merasakan karma, dan karma itu pasti akan datang baik kepada kalian atau kepada keluarga kalian kelak. Jika kalian yakin dengan adanya hari pembalasan setelah mati dan yakin dengan adanya surga dan neraka, maka saya akan menunggu kalian di alam pembalasan nanti. Saya tidak akan rela dan saya tidak akan memaafkan perbuatan kalian sampai kapanpun, kecuali kalian datang kepada saya baik-baik, menyampaikan maaf atas kesalahan kalian dan dengan penyesalan yang sungguh-sungguh yang lahir dari hati. Ingat, saya tunggu kalian kapanpun, sebelum kalian atau saya yang mati duluan. Percayalah, ini masalah kita sesama manusia. Bukan perbuatan dosa yang dengan taubat akan diampuni Tuhan. Sekali lagi, percayalah. Saya yakin bahwa diri saya telah dikriminalisasi oleh oknum aparat penegak hukum atas nama proses hukum yang telah saya lalui, dan ada 30 kejanggalan di dalam penanganan proses hukum yang secara nyata telah terjadi. Saya hanya memerlukan penjelasan saja dari pemangku kepentingan, yaitu pihak yang terkait dengan kejanggalan tersebut. Apa yang saya sampaikan tentunya ada alasan lain yang seharusnya dijawab berdasarkan legal landing, karena ini terkait hukum, bukan urusan politik. Lebih khusus bagi aparat penegak hukum, tanpa alasan mereka wajib memahami dan terikat seluruh perundang-undangan serta prosedur hukum, dan wajib memahami itu sesuai fiksi hukum presumption iuris de jure, sehingga mereka tidak bisa mengelak dengan alasan tidak mengetahui adanya peraturan dan perundang-undangan. Ignoratio juris non excusat. Kepada Kejaksaan Agung Republik Indonesia, banyak orang yang tahu kehebatan, mohon maaf, Waris Sadono yang saat itu sebagai Kejati Kalimantan Barat, dan kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia terhadap hakimnya, yaitu Pak Kusno, hakimnya Kusno, yang saat itu sebagai Ketua PN Pontianak merangkap Ketua Majelis Hakim. Karena bagaimanapun mereka adalah penanggung jawab atasan langsung dan pasti semua proses hukum atas sepengetahuan dan izin mereka. Tentunya dengan mengedepankan semua ini, yaitu presumption of innocence, dan belum tentu mereka itu bersalah. Terlebih saya punya sedikit keyakinan bahwa 5 orang jaksa penuntut umum yang menangani kasus saya ini, bahwa mereka telah bekerja profesional
Mungkin ada pihak yang mempengaruhi mereka. Saya, Adi Suyatno, 9 tahun yang lalu, 2016, dalam perkara tuduhan korupsi yang menimpa saya, sudah menjalaninya berdasarkan putusan peninjauan kembali selama 4 tahun, sampai akhir 2029. Telah selesai menjalani pidana di penjara. Sebagai warga negara, saya telah menjalani seluruh proses hukum, dari pra-peradilan, eksepsi, banding di PP, kasasi, hingga peninjauan kembali. Setelah bebas murni 2019, saya membuat laporan pengaduan masyarakat di masa kepemimpinan sebelumnya sebanyak 64 surat. Dan saya sampaikan kepada seluruh pemangku kepentingan, termasuk Bapak Presiden, tapi tidak ada artinya semua itu. Detail tentang diri saya, jadi kasus ini nih, saya sampaikan kejadian atau peristiwanya, proses hukum tindak pidana korupsi pengadaan pupuk urea dan NPK dalam program usus padi dan jagung tahun 2015. Waktu proses hukumnya 2016, lokasinya di Provinsi Kalimantan Barat. Instansinya Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Kalimantan Barat. Pihak yang berwenang memiliki kewenangan saat itu, yaitu institusi penyidik dan penyelidikan dan penyidikan maksud saya, itu Kejaksaan Tinggi Kalbar. Kepalanya, Kepala Kejati Kalbar, Waris Adono. Jaksa penyidik, penyelidikan, dan JPU itu Julian Toro. Ketua PN Kalbar yang juga Ketua Hakim, Kusno. Kepala Dinas Pertanian Provinsi Kalimantan Barat, Hazairin. Nah ini maaf, saya tidak menggunakan gelar keagamaan dan gelar pendidikan formal, dikarenakan secara pribadi, mohon maaf saya anggap tidak layak menyandang predikat tersebut. Nah, jabatan saya saat itu adalah Ketua Pokja, PBJ. Dalam hal ini, kerugian menurut perhitungan auditor negara tidak ada. Sudah diaudit. Kedua, posisi saat itu adalah Ketua Pokja. Yang ketiga, kepada saya putusan ekstrim oleh Hakim Kasasi adalah 8 tahun pidana. Ini ada penjara. Tanpa kickback, tanpa UP. Proses hukum yang saya alami, jika benar bahwa administration of justice sudah dilanggar, bahkan mengarah ke tindakan crime, maka akan berpotensi menjadi cacat hukum, bahkan cacat formil. Namun jika aparat hukum itu sendiri menyatakan semua yang dilakukan itu adalah sudah benar atau dipaksakan benar, maka dampaknya akan menjadi suatu jurisprudensi. Aparat penegak hukum sudah menggunakan abuse of power dan dengan nyata telah mengkriminalisasi diri saya. Nah, silahkan dianalisa, akan saya jelaskan satu persatu. Berikut saya sampaikan 30 hal tindakan hukum yang dilakukan aparat penegak hukum yang merupakan keganjilan. 30. 1. Dalam hal ini saya menuntut penjelasan dan keadilan atas peran saya dalam melakukan tindak pidana korupsi yang telah dikonstruksikan oleh aparat penegak hukum. Jelaskan peran saya. Bahwa membaca dengan teliti dan seluruh dokumen, dari berkas perkara, surat dakwaan, surat tuntutan, bahkan dokumen putusan Pengadilan Negeri Pontianak, dan seluruh putusan hakim di tingkat Mahkamah Agung, dibaca dengan baik. Bahwa seluruh alat bukti dan keterangan saksi yang telah dibuktikan dari surat tuntutan hingga seluruh putusan pengadilan di tingkat manapun, saya dinyatakan bersih, tidak menerima dan tidak tersentuh sedikit pun, dan dinyatakan tidak menerima uang korupsi. Atau saya dinyatakan dalam bentuk apapun, saya tidak ada unsur kickbacknya. Jadi semua pembuktian UP saya nol dan saya tidak menerima aliran uang korupsi ya. Itu fakta hukum. Yang kedua, bahwa dari 18 orang saksi, 8 diantaranya adalah teman satu kantor yang tidak ada menyatakan bentuk tindakan melawan hukum yang telah saya lakukan. Dibuka kesaksian mereka semua. Dan 10 orang saksi seluruhnya memberi keterangan di bawah sumpah bahwa mereka tidak mengenal saya.
Terbukti saya tidak ada unsur mens rea dalam hal ini. Jadi saksinya 18, 10 orang luar saya tidak kenal sama sekali. Di bawah sumpah, dan saya dan dia bernyatakan bahwa tidak ada hubungan apa-apa, tidak mengenal mereka. Bahwa jumlah barang bukti yang disita itu sebanyak 121 item, seluruhnya berbentuk dokumen yang sama sekali tidak ada relevansinya dengan peran saya. Saya tunjukkan. Itu baru hal kecil yang saya pertanyakan, dan masih ada 29 kejanggalan proses hukum yang telah terjadi dengan nyata. Sulit untuk diperdebatkan dan akan saya uraikan seluruhnya satu persatu. Lantas hukum di Indonesia ini memaksa saya dipidana oleh Hakim Agung pada tingkat kasasi dengan penjara 8 tahun. Bayangkan, denda 500 juta rupiah. Adilkah ini? Masyarakat Indonesia menyaksikan banyak tersangka korupsi dengan nyata menerima uang korupsi ratusan miliar, tidak sampai 8 tahun. Oke, itu yang pertama. Kejanggalan kedua. Sejak 2016, sudah 9 tahun silam, seluruh rekening perbankan atas nama saya telah diblokir hingga saat ini 2025. Yang pasti, yang paling menyedihkan pada diri saya pribadi yaitu salah satu rekening yang diblokir adalah rekening pembayaran gaji di saat itu namanya KPE, Kartu Pegawai Elektronik, pada Bank Kalbar. Nomor rekeningnya 10255885513. Saya masih hafal. Yang masih tersisa uang gaji yang belum sempat ditarik saat itu. Itu diblokir. Dan sesungguhnya itu murni uang masuk karena gaji saya selama bekerja. Tidak ada transaksi lainnya. Diperiksa itu. Sampai sekarang diblokir. Pemblokiran rekening oleh Kejaksaan Tinggi Kalbar itu tidak ada datanya sama sekali. Tidak ada data penyitaan sama sekali. Di dalam dokumen manapun. Termasuk surat permintaan blokir rekening, berita acara blokir rekening. Satu lembar surat yang terkait penyitaan rekening itu tidak ada. Ironisnya, pada tanggal 22 Juni 2022 pukul 15.57 WIB, atas permintaan seorang jaksa melalui sambungan telepon, jabatannya saat itu pada kasus saya adalah Ketua Jaksa Penuntut Umum, Ketua JPU. Saat tiba-tiba menelpon saya minta untuk datang ke kantor Kejaksaan Tinggi Kalbar. Saya datang. Di dalam ruangan tersebut hanya ada 3 orang. Satu kepala Kejaksaan Tinggi Kalbar saat itu, Bapak Dr. Masyudi SHMH. Masyudi SHMH. Yang kedua JPU, yang ketiga saya. Inti pembicaraannya, saudara JPU menyatakan di depan Kejati bahwa pihak kejaksaan tidak pernah melakukan pemblokiran rekening. Dan saya mendengarnya. Pak Masyudi itu jadi saksi. Yang kedua, saudara JPU juga menyatakan kepada Kejaksaan Tinggi Kalbar, Ketua Kejaksaan Tinggi Kalbar, kami di ruangan bertiga ya, bahwa semua dokumen sudah tidak ada lagi hilang karena perpindahan kantor Kejati yang saat itu. Itu saya mendengarnya. Yang ketiga, ini saya ceritakan. Hal ini kenapa sampai dokumen itu diperdebatkan? Karena terkait dengan pernyataan saya kepada Bapak Masyudi, Bapak Kejati saat itu, yang mendahulunya bahwa saya katakan, Pak, tidak pernah saya menerima surat pemberitahuan blokir, tidak ada penyitaan rekening, dan saya tidak terkait aliran uang korupsi, dan tidak pernah dituangkan dalam dokumen di berkas perkara. Nah, hal ini juga tidak pernah dibahas di persidangan. Nah, itu saya sampaikan ke Bapak Masyudi. Nah, di follow up lah dengan JPU, itu yang dinyatakan, dan saya mendengarnya. Nah, kemudian Bapak Masyudi itu kemudian memerintahkan untuk mengurus pembukaan blokir rekening, dan saat itu disanggupi oleh saudara Ketua JPU. Saya mendengarnya. Nah, medio 2023, saya ke Bank BCA Pusat, Jalan Ahmad Yani Pontianak, oleh Office Representatif Bapak RW, beliau menyatakan bahwa rekening saya dalam keadaan kondisi diblokir atas permintaan Kejaksaan Tinggi Kalbar. Nah, siapanya, ada apa ini? Saya nggak terima uang, 9 tahun saya masih diblokir, itu rekening gaji, yang lainnya apa lagi? Saya nggak punya rekening dong. Hak asasi manusia saya. Tuh, bayangkan. Ketiga, ini keganjilan ketiga. Besarnya kerugian negara justru dinyatakan dan dideklar dan dihitung oleh Kejaksaan Tinggi Kalbar selaku penyidik yang disampaikan
disampaikan dengan besaran yang berubah-ubah melalui press release. Rilis pertama tanggal 4 April 2016 itu tahap dimulainya penyidikan. Jumlah kerugian negara dengan bangga disampaikan 5 miliar rupiah. Terus rilis kedua tanggal 20 Mei 2016. Kurang lebih berapa 1 bulan, jumlah kerugian negara berubah menjadi 13,6 miliar. Silahkan dicek di laman Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat yang dipublikasikan pada bulan Mei 2016. Ironisnya, hasil audit investigatif khusus yang dilakukan oleh auditor negara, nomor suratnya R24PW 190H 6/12/2015, tanggal 17 Desember 2015, tidak menyatakan adanya kerugian negara. Dan dokumen ini sudah disampaikan ke penyidik, sudah disita, saya yang menyerahkannya. Namun tidak pernah dipertimbangkan dalam proses persidangan dan tidak pernah dibahas di persidangan, tidak dianggap. B. Dalam hal ini APH telah dengan sengaja melawan dan atau mengabaikan ketetapan hukum, legal formal, peraturan perundang-undangan. Penyidik Kejati Kalbar saat itu seharusnya dinyatakan tidak sah dalam menghitung dan mendeklar besarnya kerugian negara. Namun secara nyata dan dengan hebat atas kewenangannya, aparat penegak hukum telah melawan dan melanggar Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, Pasal 20 juga tentang pengenaan ganti kerugian negara yang ada kaitan dengan 60 hari. Surat Edaran Mari Nomor 4 Tahun 2016, huruf A, 5, dan 6, tentang pengembalian kerugian negara diberi batas waktu 60 hari. Dan siapa saja instansi yang berwenang menyatakan kerugian negara. Nah, selanjutnya ada statement Presiden Republik Indonesia saat itu, tanggal 20 Juli 2016, tentang 8 perintah Presiden Joko Widodo pada media cetak Ekuator. Dan dinyatakan kerugian negara itu jangan berubah-ubah. Nah, begitu. Ini adalah bentuk kesaktian dan keyakinan legal landing dari mantan Direktur Penindakan KPK yang dipercaya menjadi Kejati Kalbar saat itu. Mungkin beliau benar, tapi jelaskan. Mengapa undang-undang itu dilanggar? Mengapa surat edaran Mari itu bisa dilanggar? Apakah tidak baca? Apakah tidak tahu? Keganjilan yang keempat, penetapan status tersangka kepada diri saya selaku PNS atau ASN itu didahului dengan hukuman sanksi administratif ringan oleh auditor negara. Sesuai LHP auditor negara yang tadi saya sebutkan, tanggal 17 Desember, perihal laporan hasil audit investigatif pengadaan pupuk pada Satker Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat tahun 2015. Dinyatakan bahwa saya selaku Ketua Pokja dijatuhi hukuman sanksi administratif ringan dan pemerintah provinsi telah menjatuhi sanksi kepada diri saya sesuai ketentuan yang berlaku. Kejaksaan Tinggi Kalbar selaku penyidik telah lalai dan dengan sengaja melawan dan atau mengabaikan ketetapan hukum atau legal formal. Sekali lagi saya mengingatkan tentang fiksi hukum, presumption iuris de jure, bahwa terdapat APH itu harus tahu terkait dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan dan PP Nomor 48 Tahun 2016 tentang tata cara pengenaan sanksi administratif kepada pejabat pemerintahan. Dia harus tahu baca itu dulu. Ironisnya justru saya adalah orang pertama yang dimasukkan ke penjara. Seharusnya APH meminta keterangan dari auditor dong yang menerbitkan LHP tersebut, yang sudah mengauditnya. Kenapa sampai tidak ada kerugian? Kenapa saya sanksi administratif? Nah, harusnya kan begitu. Kalau auditornya itu berbohong, dia juga disangkakan dipidana. Nah, harusnya menurut saya ini, mohon maaf,
Membuat analisa hukum itu berdasarkan pengembangan kasus terlebih dahulu tentang keterlibatan seseorang. Tidak boleh APH dengan gegabah dan prematur menetapkan tersangka. Oke, ini nomor 5, keganjilan terhadap permintaan keterangan saksi. Jumlah saksi termasuk LKPP, saksi ahli itu 18 orang. Dan di antara saksi tersebut jumlah tersangkanya 6 orang. Artinya rasionya itu 3 orang saksi untuk 1 orang tersangka. Dan dari mulai penyidikan hingga pemeriksaan di persidangan selesai, jumlah saksi itu tidak bertambah. Tidak ada pengembangan kasus sama sekali. Ironisnya di dalam dokumen proses hukum secara nyata dibaca itu banyak pihak-pihak yang terlibat, yang dinyatakan, dan harusnya mereka itu juga diperiksa, namun tidak tersentuh dalam permintaan keterangan sebagai saksi sama sekali. Tuh. Yang keenam, fakta keganjilan administrasi tentang penetapan tersangka kepada diri saya. Saya ditetapkan sebagai tersangka dengan 2 nomor surat penetapan tersangka yang berbeda. Satu surat penetapan tersangka yang versi 1 itu nomor R242 garis miring Q.1 garis miring FD 1 2016 tanggal 23 Mei. Nah, nomor dan tanggal itu digunakan untuk rujukan proses pemanggilan pemeriksaan saksi pada diri saya. Yang kedua, ada surat penetapan tersangka, ini versi 2, nomor R246, sekian, tanggalnya kosong, bulannya Mei. Hebat kan? Mau bilang salah ketik, bilang aja enggak apa-apa. Yang ketujuh, keganjilan ketujuh, fakta keganjilan administrasi yaitu nomor surat untuk 2 proses hukum adalah sama mirip. Sama mirip. Saya didakwa dan kemudian dituntut dengan nomor surat yang sama mirip. Walau 2 surat itu dibuat pada tahun yang berbeda. Surat dakwaan nomornya NO Rek perkara 07 garis miring Pitsus K garis miring 09 garis miring 2016. Surat tuntutan setahun kemudian sama, padahal tahun 2017. Sangat nyata mereka sudah lalai dan asal-asalan saja. Walau hal ini tidak dianggap, ini tidak merupakan substantif bagi pihak Kejaksaan Tinggi Kalbar. Terus salah aja, ini salah gue nggak apa-apa nih, ini karena salah administratif biasa, bukan substantif, boleh-boleh saja. Hal ini dimaknai bukan sekedar nomor surat loh, tapi menunjukkan dengan nyata bahwa kedua dokumen tersebut telah dilakukan copy paste. Padahal surat tuntutan itu seharusnya menyatakan peristiwa terjadinya tindak pidana melalui serangkaian pemeriksaan saksi dan alat bukti di muka hakim. Dan seharusnya terdapat tambahan atau perbedaan atau perubahan keterangan dari para saksi. Silahkan diperiksa isi redaksional surat dakwaan dan surat tuntutan, semua luput, hampir sama mirip. Keganjilan nomor 8. Penyidik tidak memenuhi azas kepastian hukum yang adil. Karena salah satunya adalah saya belum pernah diperiksa sebagai calon tersangka. Fakta hukumnya berdasarkan berkas perkara ya. Penetapan saya sebagai tersangka itu pada tanggal 23 Mei 2016. Pemeriksaan saya justru setelah menjadi tersangka pada tanggal 7, 8, 9 Juni 2016. Berturut-turut. Setelah tanggal 15 Agustus 2016. Nah, fakta yang terjadi pada diri saya pernah dipanggil ke kantor Kejaksaan Tinggi Kalbar sebelum penetapan tersangka, itu 1 kali, oleh seorang jaksa yang meminta saya hadir. Kemudian saya diserahkan laptop dan diminta untuk mengisi pertanyaan dan menjawab sendiri dalam format berita acara. Dengan cara saya mengetik sendiri menggunakan laptop jaksa tersebut. Setelah dokumen tersebut selesai, langsung dicetak oleh jaksa yang bersangkutan. Pada saat saya datang menandatangani itu, tiba-tiba di belakang saya ada seorang berpostur tubuh kecil, sepertinya pejabat, dan warna kulitnya agak hitam. Mohon maaf. Berkata dari belakang, "Bapak harusnya baca dulu sebelum ditandatangani." Lantas saya diam saja dan terus tanda tangan. Di dalam benak saya, apa yang harus saya
periksa. Karena semuanya saya tanda tangani. Karena semua yang saya tanda tangan itu maksudnya adalah saya sendiri yang membuatnya. Ngapain saya periksa? Karena saya menuliskan pertanyaan dan menjawab sendiri. Isinya hanya hak dan kewajiban panitia lelang. Tidak ada keterangan lain. Jika hal ini merupakan bentuk legal atas pemeriksaan kepada diri saya, maka saya katakan tidak. Karena saya tidak ada dialog sama sekali. Karena saat itu jaksa tersebut sibuk dengan komputernya, pekerjaannya. Dan saya merasa bertanya sendiri, menjawab sendiri, dan dituangkan ke laptop. Kemudian dicetak dan ditandatangani. Tidak ada sih ditanya-tanya. Boleh tanya. Memaknai dan menilik putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21/PUU 12/2014 halaman 98 menyebutkan agar memenuhi azas kepastian hukum yang adil sebagaimana pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar 45 serta memenuhi asas lex serta dan lex stricta, maka frasa tersebut harus ditafsirkan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang termuat dalam pasal 184 KUHP dan disertai pemeriksaan calon tersangkanya. Artinya ada pelanggaran hak asasi manusia pada diri saya. Menurut saya, menurut kejaksaan mereka penyidik, ya mungkin sah-sah saja. Tidak apa-apa. 9. Bentuk kerugian negara yang dimaksud adalah akibat dari pembayaran uang muka yang telah dijaminkan secara legal oleh pihak asuransi sejumlah 15,2 miliar. Bukan karena pembayaran termin atau pembayaran realisasi proyek. Ya, saya jelaskan. Kerugian negara adalah akibat pembayaran uang muka. Bahwa berdasarkan kesaksian Kepala KPPN Pontianak di muka persidangan di bawah sumpah menyatakan telah memverifikasi keabsahan dokumen penjamin atau polis ke pihak PT Asuransi Asoka Mas Jakarta dinyatakan layak dan legal. Artinya asuransi itu resmi, sah, sudah diperiksa oleh KPPN sesuai dengan peraturan Dirjen Perbendaharaan nomor PER 19/PB 2013 tanggal 15 Mei 2013 tentang jaminan uang muka kerja dan klausul di dalam polis yang ditandatangani para pihak. Bahwa perusahaan asuransi Suridi selaku penerbit asuransi jaminan uang muka kerja atau advance payment mempunyai kewajiban mutlak atas pembayaran klaim yang diajukan, yaitu 14 hari kerja tanpa syarat unconditional performance bonds sesuai dengan perikatan di dalam polis serta peraturan pemerintah yang mengatur hal ini. Dalam ini ada kewajiban mutlak pihak asuransi terhadap pemerintah untuk membayar klaim dengan mudah dan tanpa syarat. Kerugian ini kerugian pembayaran uang muka loh. Uang muka yang sudah dijamin sekali lagi. Uang dan hak-hak negara sesungguh-sungguhnya dan sebenar-benarnya sudah terlindungi atas kewajiban pihak asuransi. Tinggal klaim ajukan 15,2 miliar. Indonesia mengapa justru APH melakukan proses hukum terlebih dahulu dan tidak membantu dalam pengajuan klaim, dan akhirnya asuransi tidak melaksanakan kewajiban sampai sekarang. Justrulah proses hukum ini merugikan negara sampai detik ini akibat berjalannya proses hukum. Sangat dimungkinkan jika hal ini dibenarkan, maka proses hukum ini berdampak kepada jurisprudensi atau pembenaran tindakan APH. Lain kali kalau ada jaminan uang muka seperti itu sudah. Untuk apa jaminan uang muka? Asuransi itu kan. Dan kita nggak tahu apa yang terjadi sebenarnya. Asuransi punya kewajiban 15,2 miliar loh. Kalau saya jadi pejabat waktu itu dan saya gelap mata, saya terima 2 miliar, 5 miliar, saya proses tuh. Tapi mudah-mudahan tidak terjadi pada kasus ini. Saya tidak sampai ke situ pikiran saya. Tapi orang lain berpikir itu. Makanya cepat-cepat diurusnya gitu. Nah, kejanggalan 10. Masih ada 20 lagi nih. Dugaan APH atau penyidik memiliki kepentingan terhadap perusahaan asuransi melalui perlindungan atas kewajiban pembayaran klaim sebesar 15,2 miliar oleh pihak asuransi kepada negara dengan proses hukum yang dimungkinkan yang paling cepat se-Indonesia. Nah, laporan terjadinya tindak pidana itu 1 April 2016. 1 April 2016. Surat perintah penahanan kepada diri saya itu nomor print 08 sekian-sekian tanggal 6 Juni 2016. Hanya punya waktu rentang 66 hari sejak laporan kasus hingga memenjarakan diri saya. Apakah ada yang lebih cepat dari proses hukum ini? 66 hari saja 1 April. Juni sudah ditangkap saya.
Nah, keganjilan yang nomor 11. Dugaan bahwa administrasi dalam proses hukum adalah cacat karena penyampaian surat perintah dimulai penyidikan SPDP itu melanggar ketentuan. Surat perintah penyidikan itu nomor 03 garis miring Q1FD sekian-sekian tanggal 4 April 2016. 4 April 2016. Surat perintah dimulai penyidikan SPDP itu nomor ND 84Q sekian-sekian tanggal 30 Mei 2016. 4 sama 30 Mei. Nah, Indonesia SPDP ini diterbitkan 49 hari setelah surat perintah penyidikan. Harusnya bertentangan dan melanggar aturan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 130 garis miring PUU strip 12 2015 tentang surat pemberitahuan dimulainya penyidikan SPDP yang menyatakan penyampaian SPDP paling lama 7 hari. Keganjilan nomor 12. Keganjilan berita acara pendapat atau resume dibuat tanpa mempertimbangkan berita acara pemeriksaan keseluruhan dengan mengenyampingkan berita acara pemeriksaan saya yang terakhir. Dengar ya, berita acara pendapat itu resume itu dibuat pada tanggal 1 Agustus 2016. 1 Agustus. BAP saya yang terakhir itu tanggal 15 Agustus 2016. 15 hari. Mendahului. Artinya BAP saya itu tidak diperiksa, tidak dipertimbangkan. Terjadi keganjilan. Mengapa? Mengapa dan apa kepentingan BA pendapat itu dibuat dengan tidak mempertimbangkan keseluruhan keterangan dan keterangan saksi saya? Kenapa dia mempercepat itu? Kalau sudah keburu buat ada pemeriksaan saya dipanggil, ya itu harus dimasukkan. Saya diperiksa untuk apa kalau tidak didengar? Nah, keganjilan nomor 13. JPU tidak menyampaikan salinan secara utuh hasil BAP di dalam dokumen berkas perkara. Halaman penting tidak disampaikan kepada saya. Di dalam berkas perkara, BAP tanggal 15 2016 itu, saya diperiksa tanggal 15 Agustus. Yang disampaikan di dalam berkas perkara itu hanya halaman pertama identitas dan yang terakhir tanda tangan. Isi yang terkait keterangan itu tidak ada. Saya meyakini bahwa keterangan saya sengaja disembunyikan oleh penyidik secara terorganisir dan sistematis untuk menyembunyikan fakta yang sebenarnya. Karena terkait dengan berita acara pendapat, resume yang dipercepat, keganjilan yang nomor 12 tadi di atas. Ya kan? Nah, keganjilan nomor 14. Bukti tertulis dan sangat jelas bahwa JPU tidak mendakwa telah mendakwa saya dengan menggunakan frasa bermakna asumsi kepada diri saya. Berdasarkan surat dakwaan, berulang-ulang menyatakan kata seolah-olah. Halaman 3, halaman 4, halaman 10, tertulis kalimatnya sebagai berikut. Terdakwa Insinyur Adi Suyatno MM selaku Ketua Pokja Pengadaan Barang dan Jasa Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat. Kemudian seolah-olah melaksanakan tahapan pengadaan barang dan jasa. Ironisnya, seharusnya berdasarkan alat bukti, JPU sudah harus jelas menyampaikan dengan tegas iya atau tidak. Dan ini merupakan modus tuduhan yang disamarkan untuk memunculkan alibi. Sebenarnya berdasarkan seluruh alat bukti dan fakta hukum, keterangan saksi seluruhnya itu berkesesuaian. Seharusnya diketik dengan jelas, bukan seolah-olah tidak melaksanakan. Bukan seolah-olah. Secara gramatikal, saya diposisikan sebagai seseorang yang munafik dan layak bersalah. Itu kata seolah-olah. Nomor 15. Dengan nyata bahwa PH telah melakukan justifikasi, melakukan pembenaran secara hukum, dan justru dapat menimbulkan jurisprudensi terhadap pembenaran proses pengadaan barang dan jasa. Dengan melegalkan terbentuknya tim verifikasi oleh pimpinan kesatuan kerja kami, dan ini harusnya melanggar PPJ. Sesuai dengan berkas perkara dan putusan PN Pontianak, itu ada di dalamnya.
dinyatakan dengan jelas bahwa proses pengadaan barang jasa didahului dengan dibentuknya tim verifikasi oleh pimpinan atau kepala dinas dengan 1 ketua dan 2 anggota tim. Produk hukumnya adalah nota dinas yang dibuat secara formal lembaga. Ada kop dinasan. Isi dan maksudnya adalah tim verifikasi tersebutlah yang mencari, melakukan seleksi calon kontraktor untuk disampaikan kepada Pokja PBJ. Selanjutnya Pokja PBJ harus memproses penyedia yang sudah ditetapkan tim verifikasi tersebut. Itu kan tidak benar. Tidak ada dalam aturannya. Di dalam peraturan barang jasa tidak pernah ada mekanisme seperti itu. Karena itu bentuk pengebirian tugas Pokja. Saya ada 4-5 kali loh tes dari zaman dahulu. Tes PBJ saya lulus. Dan ketua tim verifikasi itu bukan ahli PBJ sama sekali. Nah, ini ironisnya, terbentuknya tim verifikasi yang fungsinya menetapkan calon rekanan itu adalah bentuk nyata pelanggaran hukum, namun dinyatakan legal oleh aparat penegak hukum. Dan kesaksian ahli dari LKPP pun ternyata tidak mempermasalahkan hal itu. Apa artinya JPU mendatangkan ahli dari LKPP? Justru tindakan Pokja, saya dan tim dengan tegas itu telah menolak. Alat bukti saksi itu sudah menyatakan bahwa menolak. Nota dinas itu merupakan produk tim verifikasi tersebut karena kami yakin ini bentuk korupsi sistemik di internal kami. Sikap melawan tindakan koruptif tersebut justru dijadikan pidana kepada diri saya. Seharusnya kami Pokja mendapat apresiasi, mendapatkan penghargaan pencegahan korupsi. Keganjilan nomor 16. Kembali aparat penegak hukum telah membentuk opini dan dapat menimbulkan pembenaran hukum terhadap tindakan seorang pimpinan yang hanya menugaskan 1 orang staf untuk diberikan banyak mandat melalui keputusan yang menyalahi aturan dan sangat bermuatan konflik kepentingan, yaitu 1 orang staf diberi kuasa kewenangan berlebihan. Ketua tim verifikasi tidak ada dalam aturan PBJ dan yang bersangkutan bukan ahli PBJ. Yang kedua, kepada yang bersangkutan seorang itu juga tim pemeriksa barang, ketua direksi pada pekerjaan dan tujuan yang sama. Yang ketiga, kepada yang bersangkutan ditunjuk sebagai ketua tim adendum perpanjangan waktu kontrak kerja. Ada 3 orang yang ditunjuk. Dan seluruhnya orang-orang yang ditunjuk tim adendum itu tidak memiliki ahli PPJ. Kenapa dibenarkan? Pertanyaannya, apakah ratusan orang staf kami Dinas Pertanian saat itu dianggap tidak ada yang satupun yang mampu menerima beban kerja tersebut? Atau ini bentuk penyalahgunaan kewenangan untuk memuluskan tindak pidana? Harusnya kan begitu aparat penegak hukum berpikir. Diperiksa, ditanya. Ironisnya, tindakan pimpinan kami seperti itu membentuk 3 tim yang bertendensi kepada konflik of interest serta pelanggaran hukum yang nyata dengan menunjuk 1 orang saja. Para pihak sama sekali tidak memiliki sense of crime. Tentang apa impact dari kebijakan tersebut dan relevansinya dengan terjadinya tindak pidana. Ataukah APH memiliki kepentingan lain di dalam pemberian perlindungan hukum? Tidak mungkin toh. 1 orang ditunjuk untuk 3 kepentingan yang seharusnya tidak boleh. Tapi cuma ada aja. 17. APH terutama penyidik dengan sengaja telah menutupi dan menyembunyikan berupa alat bukti dan keterangan saksi yang menyatakan di bawah sumpah bahwa telah terjadi pemalsuan dokumen lelang palsu. Ya. Keberadaan dokumen lelang palsu itu semuanya ada dan sesuai di dalam berkas perkara dan putusan PN Pontianak. Tertera dengan jelas. Dokumen lelang palsu itu salah satunya digunakan untuk proses pengajuan syarat administrasi penerbitan jaminan uang muka.
fakta hukumnya tidak bisa dipungkiri adalah menurut keterangan Sudrajat, pihak agen asuransi menyatakan dokumen-dokumen yang disampaikan untuk adanya kontrak sebagian besar palsu. Saksi menjelaskan adanya kejanggalan dengan kontrak pengadaan pupuk sebagai dasar penerbitan jaminan. Yang ketiga, saksi menyatakan bahwa pada prinsipnya mengakui perusahaan asuransi tidak melakukan cross check atas dokumen yang disampaikan oleh prinsipal kepada asuransi. Nah, ada apa? Nah, menurut keterangan kedua, Ihsan Satria dari pihak asuransi PT Asoka Mas juga sebagai penjamin, dia menyatakan ditemukan 2 model kontrak untuk kontrak yang sama namun isinya berbeda. Artinya dokumen kontrak palsu itu sudah pasti ada, digunakan untuk pengurus jaminan uang muka ke pihak asuransi dan untuk pembayaran uang muka ke KPPN. Jadi barang itu palsu yang dapat. Bebannya kami, Pokja. Ironisnya jasa tidak melakukan penyitaan berupa berkas fisik walau 1 lembar pun. Dan bukti keberadaan kontrak palsu itu pada berkas perkara. Nggak ada itu. Nggak ada di berkas perkara disita itu. Nggak ada. Harusnya kan pernyataan bahwa adanya kontrak palsu itu kan disita. Di dalam dokumen dimasukkan dalam berkas perkara. APH tidak pernah membahas hal ini di muka persidangan loh. Nggak tahu kalau sidang orang lain. Padahal saya ikut terus. Saya kan di split. Tapi saya mendengar. Tidak pernah dibahas. Semua tentang hal itu ditutup rapat-rapat. Tidak ada alasan pembenaran yang lain terkecuali kepentingan APH untuk membenarkan pihak asuransi dan pihak-pihak yang dilindungi. Dan saya yang akhirnya ditumbalkan, dikriminalisasi. Itu kontrak palsu ada. Panitia tidak melelang. Panitia tidak memproses. Dipalsukan sama orang. Siapa yang memalsukannya? Dinyatakan ada kontrak palsu, tidak diikat dalam berita acara, penyitaan barang bukti, kan aneh. Saya disuruh tanggung jawab. Kejanggalan nomor 18. APH itu telah dengan sengaja melindungi pihak yang seharusnya bertanggung jawab mutlak, yaitu kepada pihak pabrikan pupuk NPK. Berdasarkan alat bukti seperti yang tertera pada berkas perkara dan putusan PN Pontianak, loh, ini benar-benar berdasarkan dokumen fakta hukum. Pihak pabrikan pupuk terbukti menerima pembayaran down payment DP untuk pembelian pupuk itu sebesar 2,9 miliar beserta purchase ordernya PO-nya. Uang 2,9 miliar itu justru perolehan dari uang negara. Dari pembayaran uang muka 20% kepada rekanan. Itu sudah dinyatakan. Pihak pabrikan telah mempermainkan negara dengan memproduksi pupuk jauh di bawah spesifikasi, sangat tidak layak, sehingga auditor khusus audit itu menyatakan, izin Kementerian Pertanian itu menyatakan bahwa pupuk tersebut tidak layak dan harus ditolak. Ironisnya tidak ada selembar BA pun, tidak ada selembar BA pun pihak pabrik pupuk tersebut dalam berkas perkara. Dan tidak ada dalam daftar pihak diminta keterangan dan diperiksa. Di dalam pemeriksaan persidangan, pihak pabrikan pupuk tidak pernah dihadirkan. Tindakan pabrik pupuk katanya tidak dianggap pidana oleh aparat penegak hukum. Mereka itu berjemaah menutup mata semua. Dari penyidik, JBU sampai hakim. Harusnya pihak pabrikan pupuk selain tanggung jawab mempertanggungjawabkan uang pembelian pupuk itu dari uang negara, juga mutlak wajib dikarenakan sanksi pidana tambahan tentang pemalsuan pupuk. Luar biasa. Inikah proses hukum? Pasti ada yang janggal pada proses hukum ini. Sangat ganjil. Dapat diduga kemungkinan pupuk ini dilindungi. Saya nggak tahu berbayar atau enggak. Kalau dia cerita, ditangkap, dia kan cerita kemana-mana. Sedangkan yang kemana-mana mungkin juga terlindungi. Mungkin. Lah, kenapa orang yang sudah menerima uang negara 2,9 miliar disuruh buat pupuk, ada PO-nya, ada apa-apanya lengkap.
Tapi yang dikirim pupuk abal-abal. Petani kasihan. Dan dia selamat. Luar biasa lah udah. Nah, keganjilan nomor 19. Patut diduga bahwa APH melindungi pihak asuransi penerbit jaminan uang mutu kerja dengan mengizinkan bahkan diduga sudah diatur nih untuk menghadirkan saksi yang tidak berkompeten dan tidak memiliki kewenangan sama sekali dari pihak perusahaan asuransi. Seharusnya pihak penyidik itu meminta keterangan dari pihak asuransi PT Asoka Mas Jakarta yang memiliki tanggung jawab dan berkepentingan saat itu, yaitu Ibu Miranda atau penasihat hukumnya Saudara Nil atau pimpinan perusahaannya yang tentunya memiliki tanggung jawab mutlak. Dari keterangan saksi, pihak asuransi yang menyatakan adanya dokumen palsu tapi juga mengakui bahwa tidak melakukan recheck atau cross check atau verifikasi keabsahan dokumen. Apakah ini perbuatan dinyatakan lalai tanpa indikasi? Pihak asuransi menyatakan, oh saya terima dokumen dari Dinas Pertanian, tapi tidak saya cek, lupa, tidak sempat. Nah, sekarang dia mengklaim, saya tidak mau bayar karena itu palsu dokumennya. Tidak mikir aparat penegak hukum, saya nggak tahu cara berpikir arahnya, konstruksi hukum yang dibangun. Ironisnya pertama, justru penyidik menghadirkan saksi dari pihak asuransi PT Asoka Mas itu yang untuk diminta keterangan sebagai saksi dan dihadirkan di persidangan adalah seorang yang saya ingat dia adalah pembawa minuman pada saat kami rapat pengajuan klaim di kantor di Jakarta. Mohon maaf. Coba bayangkan, saya masih ingat dia tuh nggak ada apa-apanya. Dan sesungguhnya yang bersangkutan tidak ada relevansinya sebagai saksi. Karena tidak memiliki kewenangan pada proses penerbitan polis. Kenapa justru orang itu jadikan saksi tunggal? Bosnya mana? Drama aja kan. Kedua, APH tidak ada upaya mengungkap mengapa dan apa alasan pembenar pihak asuransi sengaja tidak melakukan verifikasi dokumen. Nah, patut diduga bahwa adanya rangkaian skenario yang dibangun untuk melepaskan tanggung jawab mutlak pihak asuransi kepada pemerintah sebesar 15,2 miliar loh. Kejanggalan nomor 20. Aparat penegak hukum telah menerbitkan justice kolaborator tunggal yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi kepada salah satu tersangka. Perihal penetapan JC saya mengetahui karena yang bersangkutan bebas dari lapas kelas 2A Pontianak. Satu kasus sama saya, kawan saya. Itu lebih cepat. Dari informasi yang saya terima didapatkan yang bersangkutan telah mendapatkan JC. Ironisnya yang bersangkutan itu adalah pelaku utama dalam kasus saya, itu dia pelaku utama mengetahui dan berhubungan dengan semua orang. Dan kepadanya diberikan justice kolaborator secara sembunyi-sembunyi. Tidak secara tanggung jawab itu jaksa, seenaknya. Sangat patut diduga ada imbal balik dari tindakan APH ini. Tidak ada yang bisa saya sampaikan terkecuali mereka menggunakan kekuasaan secara bebas, sesuka hatinya. Abuse of power. 21. APH telah mengizinkan kepada salah satu tersangka atau pelaku utama untuk berpergian ke luar negeri. Yang bersangkutan pelaku utama tersebut yang tadi dapatkan JC tersebut telah dengan nyata mendapat izin berangkat ke luar negeri. Pada saat itu saya dan seluruh tersangka lainnya sudah mendekam di penjara 3 bulan. Perihal ke luar negeri saya tahu dari pimpinan saya. Saat itu dia membesuk ketahanan Polda Kalbar, menyampaikan bahwa pelaku utama berangkat ke luar negeri. Dan mohon maaf, dia menyebut sejumlah uang untuk izin. Walau alam kebenarannya, apakah itu perkataan bohong kepada saya atau benar, kita nggak tahu. Diperiksa tuh. Bayangkan, udahlah dapat GC, diam-diam. Kami yang berlima, berenam ini diam. Dia seorang-seorang dapat. Berangkat ke luar negeri, hebat kan? Bukan salah yang bersangkutan, yang salah itu aturannya. Dan orang-orang di APH itu. Nah, keganjilan yang nomor 22. JPU sengaja tidak melakukan proses banding atas salah satu terdakwa. Terdakwa saudara JR dengan nomor perkara 47 Pitsus TPK 2016 PN Pontianak berdasarkan SIP PN Pontianak tahun 2020. Tuntutan pidananya 9 tahun.
denda 500 juta, UP 260 juta sekian-sekian. Putusan PN pidananya 4 tahun, denda 250 juta, UP 260 juta, tidak banding, lebih dari separuh. Itu satu kasus dengan saya. Bayangkan, itu memborong rekanan pihak swasta. Tuntutan 9 tahun, putusan 4 tahun, inkrah. Keganjilan nomor 23, dugaan terjadinya friksi kepentingan lain pada internal JPU. Tim penuntut jaksa, tim JPU maksud saya, yang ditugaskan itu 5 orang. Terdiri dari 3 orang pria dan 2 orang wanita. Pada sidang pertama pembukaan, 5 orang jaksa itu hadir lengkap. Sidang selanjutnya sampai ke penuntutan hanya selalu hadir 1 orang JPU pria saja, yaitu saudara J, dan ditemani bergantian oleh 2 JPU wanitanya saja. Anggota JPU yang tidak pernah hadir sama sekali hingga pembacaan tuntutan adalah 2 orang jaksa pria lainnya. Nah, apakah ini adalah bentuk dari tidak disiplin kedua orang jaksa pria tersebut? Atau sudah ada penekanan khusus yang bertolak belakang dengan hati nurani dan profesi jaksa yang hadir, sehingga pendapat hukumnya tidak boleh digunakan pada proses hukum tersebut? Oleh karenanya, pilihan untuk kedua jaksa pria tersebut lebih baik tidak hadir. Patut diduga bahwa tujuan dari jalannya persidangan tersebut sudah dikondisikan, sehingga kelak pendapat hukum dari yang diambil dari 2 orang jaksa lain yang pria tersebut tidak pernah hadir tersebut menyebabkan tidak sesuai skenario. Karena saya yakin akan kredibilitas 2 jaksa yang tidak hadir tersebut. Saya yakin itu jaksa profesional, jaksa yang bagus. Saya yakin. Nah, termasuk kelima jaksa JPU semua. Semuanya sebenarnya bagus-bagus, berkarakter yang baik. Nah, apakah ada pihak yang mempengaruhi? Itu aja. Coba ditanya, mengapa kalian itu selama berbulan-bulan, 4 bulan lebih itu nggak pernah hadir? Nah, ganjilan yang nomor 24. Dugaan terjadinya pemberian dominansi kewenangan kepada seorang personel JPU untuk kepentingan tertentu. Mempelajari dan menganalisa berkas perkara dari 17 orang saksi plus 1 saksi ahli yang tadi disebutkan dari KPP, total 18 BAP. Dari total 18 BAP, total 18 orang yang di BAP, fakta membuktikan nih 13 BAP diperiksa oleh jaksa J, mendominasi 70% BAP. Sisanya 30% diperiksa oleh jaksa UDI dan SH, itu jaksa lainnya. Jadi 3 aja jaksa nih. Mengalami dengan nyata selama 8 bulan lebih di dalam tahanan saya nih ya, mengalaminya untuk kepentingan pemeriksaan agar hadir di persidangan. Kami para tersangka yang menyebutnya hanya jaksa, 1 orang jaksa itu saja, tidak ada 1 orang jaksa lain yang mendampingi dan tidak ada jaksa lain yang menggantikan. Itu hebat. Pertanyaannya, sprindik yang dibuat itu beranggotakan 5 orang, 5 personel jaksa. Apakah untuk proses pemeriksaan saksi didominasi dan dilaksanakan oleh cukup 1 orang saja? Jika cukup 1 orang jaksa saja yang pintar, yang dianggap cakap, yang diberi mandat itu cuma 1 orang saja, jangan perlu yang lain-lainnya. Silahkan diuji pernyataan saya ini. Masih ada 2 kawan saya terpidana yang saat ini berada di tahanan. Siapa saja jaksa yang menjemput hadir di persidangan cuma 1 orang saja. Apakah pimpinan Kejati Kalbar saat itu menganggap jaksa yang lain tidak cakap, tidak proper, dan atau apakah ada skenario yang sengaja dibangun? Itu 25. Dugaan JPU telah mempengaruhi penasihat hukum tersangka, yaitu saya. Tentunya hak prerogatif saya sebagai tersangka untuk memilih dan menentukan penasihat hukum, ya kan? Sejak ditetapkan tersangka 23 Mei 2016, pada tanggal 30 Mei 2016, saya memberikan kuasa kepada penasihat hukum yaitu Ibu Dewi Ari Purnamawati SH. Beberapa hari saja setelahnya, pada pertengahan Juli 2016, saya dipaksa oleh kepala dinas saya tuh, secara pribadi, untuk mengganti penasihat hukum dengan mengatakan pergantian ini atas perintah salah satu JPU disebutnya. Dengan alasan Ibu Dewi Ari Purnamawati SH tidak kooperatif. Dengan ancamannya, dia ngancam saya tuh kepala dinas tuh.
tidak akan mensupport permintaan data-data dan lain-lain terhadap kasus hukum. Sehingga akhir bulan Juli 2016, kepala dinas yang disaksikan, ada saksinya tuh oleh salah satu Kabid Bina Produksi, kembali datang ke tahanan rutan Polda tempat saya ditahan itu, membawa berkas persetujuan penasihat hukum yang sudah diatur. Mereka meminta saya untuk menyetujui, menandatangani penetapan penasihat hukum. Kemudian saya tolak, karena saya sadar ini adalah pengendirian kebenaran. Dalam kondisi tertekan, saya membatalkan kuasa hukum Ibu Dewi Arif Purnawati tanggal 27 Juli dan memberi kuasa pada tanggal 1 Agustus kepada penasihat hukum yang baru. Dan saya nggak gunakan yang dari kepala dinas. Hal ini dapat saja terkait karena tipikal Ibu Dewi Arif Purnawati SH itu di Pontianak dalam membela klien terkenal bersih dan tidak mau memberi suap sekecil apapun. Sementara mungkin kasus ini harus dikondisikan mereka agar aman. Kalau ketemu lawyer yang keras, udah sulit mereka. Nah, mereka harus ngancam ganti. Nah, pembuktian ini tergantung apakah kepala dinas mengingkari atau telah melakukan fitnah dengan mengatasnamakan JPU. Yang jelas dia bicara sama saya. Yang jelas berkas itu disodorkan kepada saya, suruh tanda tangan. Ada saksinya kepada Ibu Kabid Hortikultura. Saya Kabid Bina Produksi. Nah itu. Bayangin, urusan saya jadi diganggu. Nah, keganjilan nomor 26, dugaan JPU telah mempengaruhi pemberian seluruh dokumen proses hukum kepada diri saya selaku tersangka. Setelah saya menyelesaikan pidana nih, saat bebas dan akan meninggalkan lapas kelas 2 Pontianak pada akhir tahun 2019, saya didampingi oleh tim pengacara. Pada saat itulah saya, salah satu staf penasihat hukum saya, Ibu S, menyerahkan seluruh dokumen tuh proses hukum. Dari surat dakwaan, tuntutan, berkas perkara, putusan PN, segala, serta memori-memori, replik dan segala macam kepada saya. Kemudian saya bertanya kepada pihak penasihat hukum yang menyerahkan dokumen tersebut, mengapa Ibu baru diserahkan sekarang kepada saya? Dijawab oleh yang bersangkutan, dan saya ingat sekali, atas perintah salah satu JPU, disebutnya namanya itu, atas perintah salah satu JPU Bang. Karena abang tahu tentang hukum. Nah, jadi JPU itu terulang lagi namanya. Oleh karenanya, selama jalannya pemeriksaan di persidangan selaku terdakwa dari sidang perdana hingga pembacaan putusan, saya tidak pernah mendapatkan salinan atau tidak mendapatkan dokumen sekecil apapun. Dikarenakan saya tidak pernah mengalami kasus ini selama hidup, jadi saya tidak memahami seperti apa itu berkas perkara, tuntutan dan tidak. Seluruh dokumen proses hukum tersebut, surat dakwaan, itu saya terima benar-benar setelah bebas dari penjara. Dalam hal ini benar-benar saya yakin bahwa penasihat hukum yang mendampingi saya adalah pengacara yang benar-benar membela saya sebagai kliennya. Saya yakin dengan penasihat hukum saya. Sekali lagi saya yakin dengan profesionalismenya. Sehingga apapun permintaan hukum demi pembelaan kepada diri saya terpaksa dilakukan. Tapi kalau benar sampai segitu-gitukah saya itu disiksa? Bayangkan. Sampai dokumen pun tidak boleh saya dapatkan. Ya, ini disclaimer ya. Perkara kebenaran bahwa karena ada perintah dan permintaan salah satu JPU, itu berpulang dari kejujuran saat staf penasihat hukum tersebut. Apakah ini merupakan satu kebohongan? Walau alam. Artinya jika semua ini terbukti benar, begitu ekstrimnya, begitu sadis, begitu keji perlakuan hukum, oknum aparat hukum itu pada diri saya seorang tersangka. Demi memuluskan kejahatannya dengan menggunakan kewenangan yang sudah melampaui batas. Sampai perolehan dokumen proses hukum pun saya merasa dikebiri dan dikriminalisasi dengan cara apapun. Nah, yang ke-27. Ganjil 27. Ini pelanggaran etika profesi hakim. Dalam menjalankan tugas yudisialnya, hakim harus memberikan kesempatan yang sama terhadap pencari keadilan. Termasuk memberikan kesempatan kepada saya selaku tersangka untuk memberikan keterangan. Sehingga menghindari terjadinya keliruan dalam membuat keputusan. Bahwa pada saat saya di persidangan, duduk di muka hakim, di muka majelis hakim, untuk diminta keterangan sebagai tersangka, salah satu hakim dengan tegas memerintahkan untuk memberhentikan dan melarang saya berbicara selain apa yang ditanya. Saya tidak bisa beri keterangan sembarangan. Ditanya A harus jawab A. Bayangkan.
Dan pada saat saya membacakan pledoi pribadi, salah satu hakim meminta saya untuk berhenti dan tidak diizinkan untuk meneruskan membaca pledoi saya saat itu. Itu baru lembar pertama. Dengan alasan tidak relevan dan tidak penting. Padahal apa setelahnya itu belum sempat saya bacakan. Saya jelaskan ya, bahwa pledoi pribadi itu saya buat sendiri tanpa diketahui penasihat hukum dan pihak manapun. Bahwa dalam pledoi pribadi tidak ada menceritakan biografi saya atau kesedihan saya, kesedihan keluarga saya. Tidak ada kaitannya dengan itu. Nah, kita lihatlah Bapak Ferdi Sambo, Menteri SEL. Boleh dia membacakan pledoi pribadi masalah rumah tangga curhatnya. Saya nggak gitu bacanya, tapi juga nggak boleh. Tidak ada kepentingan lain yang patut diduga. Hakim memiliki kepentingan yang sangat jelas agar skenario konstruksi hukum yang telah disepakati berjalan dengan baik dan lancar, tidak melibatkan pihak lain. Hal ini merupakan rasa ketakutan hakim akan pengungkapan fakta yang sebenarnya. Makanya saya direm-rem, ditahan-tahan. Kalau saya dibiarkan, orang semua tahu. Akhirnya dilindungi. Periksa dong. Nah, itu dugaan lah. Mudah-mudahan tidak benar. Nah, fakta yang ke-29, putusan juris kasasi oleh Hakim Agung Mahkamah Agung RI itu menjadi cacat formil. Putusan juris kasasi Hakim Agung. Di dalam putusan kasasi nomor 1882K Pitsus 2017 tanggal 1 November 2017 halaman 82 terdapat tulisan tangan terbaca FNB berdasarkan berdasarkan hasil perhitungan kerugian keuangan negara oleh BPKP titik tanda tanya nomor garis miring tanggal apostrof. Cacat dalam hal ini bahwa terdapat tulisan tangan pada lembaran putusan resmi. Cacat dalam pengambil keputusan bahwa lahirnya dan terbitnya SE Mari nomor 4 tahun 2016 hingga disahkan sebagai landasan yuridis atas pertimbangan dan persetujuan hakim pada kamar pidana yang kala itu Hakim Agung yang berperan dalam terbitnya SE Mari 2016 nomor 4 itu adalah Hakim Agung yang memutus perkara saya di tingkat kasasi pada kasus saya. Dia yang membuat, dia juga yang memutuskan kasus saya. Tidak mungkin dapat diperdebatkan tindakan hakim kasasi tersebut yang justru sangat zolim dan memutus perkara saya dari 1 tahun menjadi 8 tahun. Dan itu merupakan bukti nyata bahwa hakim tidak mempelajari dan menelaah dokumen yang disampaikan ke dia. Semua kuasa Tuhan hal ini dibuktikan dengan pernyataannya, dengan tulis tangan yang tertinggal di lembar dokumen, dan atas hal yang sangat prinsip. Ironisnya hakim kasasi tersebut yang membuat dan dia melanggar. Seharusnya kalau mau dijawab pun, itu jawabannya sudah diperiksa dan tidak ada kerugian negara. Kerugian negara itu justru disampaikan oleh penyidik Kejaksaan Tinggi. Dan menurut dia yang membuat itu tidak sah. Jadi proses hukum ini tidak bisa dari awalnya pun. Nah, ini pendapat saya aja lah. Nah, dalam proses hukum ini jadi cacat formil. Ini menurut saya nih, mohon maaf nih. Bahkan cacat obscure. Mau dapatkan lagi. Nah, yang ke-29, jalannya proses hukum yang saya alami itu sangat mirip dengan drama yang memiliki skenario dan penuh dengan rekayasa. Dia diakhiri dengan membangun opini, yaitu konstruksi hukum dengan melakukan kriminalisasi hukum pada diri saya. Siapapun yang mengetahui dan merasakan seperti itulah tindakan APH terhadap hukum yang saya jalani. Saya sebagai ketua Pokja yang benar-benar terbukti tidak menerima uang korupsi sedikit pun, dan saya benar-benar tidak memiliki mens rea, tidak memiliki permufakatan jahat kepada siapapun, bahkan telah melawan tindakan korupsi di institusi kami. Saya melawan tindakan korupsi.
Saya sebagai ketua Pokja benar-benar kami Pokja tidak melelangkan pekerjaan tersebut, tidak pernah tahu dengan pelelangan tersebut dan tidak pernah terlibat dengan pembayaran uang muka. Kemudian dokumen tersebut dengan nyata dipalsukan beserta tanda tangan kami selaku Pokja. Dengan kekuatan kewenangannya, APH dengan mudah menyatakan saya bersalah. Nah ini ya cerita sedikit. Ironis ini pada tahun 2015 sebelum saya terjadi peristiwa pemanggilan itu, kasus itu, saya secara pribadi dipanggil ke kantor Kementerian Pertanian Jakarta oleh, mohon maaf, Bapak Dr. Insinyur Muhrizal, Direktur Pupuk Kementerian saat itu, yang konon atas perintah dukungan dari Bapak Dr. Insinyur Gatot Irianto, Bapak Dirjen, saat itu Dirjen, untuk disarankan bahwa kami panitia melelang ulang pupuk tersebut pada perusahaan yang benar-benar betul sesuai dengan yang layak, yaitu PT Pupuk Kaltim. Bapak Muhrizal memanggil saya di Jakarta, tanya sama beliau. Walau Bapak Muhrizal itu sahabat baik kepala dinas saya yakin beliau tahu persis apakah saya layak dipidana atau tersangka dalam hal ini, atau saya cuma dikriminalisasi saja. Tahu beliau itu. Selanjutnya kami Pokja jadi menyatakan siap dan bekerja dengan baik. Pengadaan barang dan jasa telah selesai dengan baik dan benar. Tidak ada masalah. Pupuk yang merupakan hak petani telah diterima dan tersalurkan dengan yang baik dan benar. Pokja tidak pernah menerima uang gratifikasi apapun dari PT Pupuk Kaltim atas kontrak kerja tersebut. Tugas dan kewajiban Pokja selesai sempurna. Silahkan di tracking kebenaran hal ini. Terkait bahwa saya tidak mendukung program pemerintah dalam hal khusus pupuk, jadi relevankah? Itu kan pembayaran uang muka. Uang proyek tidak terganggu. Dilelang ulang atas dukungan Kementerian Pertanian kepada PT Pupuk Kaltim. Bersumpah apapun tidak ada gratifikasi sedikit pun. Selesai baik dan benar. Petani dapat pupuk tuh. Apa yang dirugikan? Yang merugikan itu kan asuransi. Nah, ini yang terakhir ganjilan. Nah, terdapat bukti-bukti petunjuk dugaan telah terjadi tindak pidana suap antara pimpinan instansi saya dengan oknum APH dengan nilai miliaran rupiah. Kasus ini. Terakhir perkara pembicaraan saya dengan seseorang kurir atau honorer yang bekerja di kantor saya saat itu, menyampaikan secara detail dan rigid siapa yang memberi, siapa yang menerima, berapa jumlahnya, serta untuk kepentingan apa hal tersebut dilakukan. Menurut apa yang disampaikan yang bersangkutan jumlahnya miliaran rupiah. Bukti petunjuk adanya dugaan suap. Ini apakah hukum di Indonesia memutuskan untuk mengabaikan? Jika kasus suap ini dapat dibuktikan, maka terhadap ganjilan-ganjilan di atas itu memiliki relevansi. Ada tidak pidana yang mereka lakukan dan ada etik yang mereka langgar. Semuanya didahului dengan faktor transaksional. Mengapa ada orang yang tidak jadi tersangka, orang yang dilindungi, orang yang dianiaya? Buktikan ini semua. Dari tindakan proses hukum seperti ini sangat patut diduga telah terjadi transaksional antara oknum aparat penegak hukum dengan pihak penerbit asuransi jaminan uang muka. Seharusnya tanpa syarat loh. Dia membayar pertanggungan kepada negara sebesar 15,2 miliar. Terlepas kewajibannya. Pihak produsen pabrik pupuk dengan jelas menerima uang 2,9 miliar, namun pupuknya pupuk palsu diberikan. Diperiksa pun tidak. Di persidangan pun tidak hadir. Pihak salah satu tersangka untuk melepaskan kewajiban proses banding di PU. Jadi ada orang yang harusnya kena banding, dia tidak banding. 4. Pihak salah satu tersangka untuk mendapatkan fasilitas berangkat ke luar negeri dan penerbitan JC tunggal. Memangnya gratis? Memangnya tidak banding itu gratis? Mohon maaf. Memangnya ke luar negeri itu tidak gratis? Mohon maaf. Memangnya memberikan JC itu gratis? Gratis mungkin lah, kita nggak tahu. Tapi tidak gratis pun salah dia itu. Dan pihak lain. Jadi 5 pihak yang diduga nih, kepala dinas.
untuk kepentingan tindak pidana yang sesungguhnya atas dugaan pembuktian keterlibatan di dalam transaksi keuangan perbankan. Jadi ada dugaan pemerasan kepada pihak pabrikan buku, dugaan keterlibatan dokumen palsu, dugaan sebagai pengendali kepada bawahannya secara terstruktur atas terjadinya tindak pidana. Nah terakhir ya, ini kepada Bapak Ibu pejabat dan pemangku kepentingan di bidang hukum di Republik ini saat ini. Saya berharap laporan saya mohon untuk ditindaklanjuti. Sangat banyak APH yang tidak koruptif, yang baik, yang profesional dan jujur. Ini hanya masalah sedikit oknum saja. Ibarat penyakit, jika tidak dipisahkan maka akan merusak sistem hukum dan menularkan ke yang lain. Percayalah, kasus yang saya alami dan apa yang saya sampaikan ini seluruhnya bukan hanya untuk kepentingan pribadi saya, tapi untuk perbaikan hukum di Indonesia. Jika hal ini diabaikan, maka dengan sangat jelas para junior aparat penegak hukum suatu saat akan mencontohkan dan melakukannya atas dasar keberhasilan suksesi senior dalam perbuatan melanggar hukum. Saya berharap para pejabat saat ini dan pemimpin baru di Kabinet Merah Putih mau mendengar dan menindaklanjuti hal ini. Terima kasih.